Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah hari Minggu kita yang mungkin kita sudah nanti-nantikan. Selama 1 minggu berkarya di dunia, mungkin lelah fisik, lelah hati, tapi kita kembali kepada Tuhan untuk memuji namanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bersaat teduh, datang kepadanya, mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian bagi Dia, segala pujian yang akan kita nyanyikan hari ini hanya untuk kemuliaan-Nya. Dia Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, hanya ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita menjadi anak-Nya. Sungguh Engkau Tuhan Bapa kami, Raja dari segala raja. Mari puji angkat namanya di dalam hidupku. Betul Tuhan, bagi Engkau saja kami mengarahkan hati kami menyembah Engkau. Katakan, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, bagi Dia Tuhan kita yang bangkit dari kubur, menyelamatkan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat dan syukur Tuhan selama-lamanya. Katakan jemaat, selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya. Kepada hamba-Nya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kembali mempersatukan kami di pagi ini untuk bersekutu memuji, menyembah, dan memuliakan. Bapa, hamba pertaruhkan dalam tangan pimpinan Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi, demikian semua hamba-hambamu yang melayani. Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami pagi ini benar-benar memuji menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami menghabiskan seluruh ibadah ini. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai, memberkati setiap kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita hari ini kembali lagi membawa sukacita kebangkitannya. Kalau di hari yang lalu kita merayakan bahwa Tuhan kita tidak mati dan selamanya hilang, tetapi Ia bangkit. Dan itulah Allah kita. Bapak Ibu, saya mau undang kita bangkit berdiri lagi. Kita menyerukan kebaikan Tuhan yang sudah mati untuk kita loh. Kita bangkit berdiri. Jangan lupa beri salam kanan kirinya, ucapkan Tuhan bangkit, haleluya. Tuhan bangkit, haleluya. Tuhan bangkit, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Kunaikan syukurku. Sambil bersukacita bertepuk tangan Bapak Ibu ya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari menari untuk Tuhan, bersuka untuk Tuhan. Kasih yang besar diberikan bagi kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku Tuhan. Mari bersuka, berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Musik memuji nama Tuhan. Bapak Ibu mengucap syukurlah di dalam setiap pujian kita, di dalam setiap tepuk tangan kita bagi Tuhan. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya. Mari jemaat katakan, memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan. Haleluya. Tuhan kita bukan Allah yang mati, Dia bangkit bagi kita. Memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya. Sekali lagi katakan,
yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan kembali duduk dan kita akan melanjutkan dengan memberikan mendengarkan, ya. Kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk diberikan berkat firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak merenungkan satu hal yang saya alami pada hari ini sebelum saya datang ke rekaman kita di hari Sabtu tanggal 17 ini. Saya mengaca di depan cermin kamar saya yang jadi satu dengan lemari saya, dan waktu saya ngaca kok nggak jelas ya. Saya mau pakai bedak, mau pakai apa itu kok gelap, kok nggak jelas ya. Setelah saya sadar, saya baru sadar kacanya itu kotor gitu. Dan waktu saya bilang, oh gini ya kalau kita itu berkaca ke dunia yang kotor gitu. Sebenarnya kita nggak bisa lihat diri kita itu dengan sesungguhnya. Jadi banyak yang saya pikirkan ketika saya mengaca di kaca yang kotor. Setelah itu saya bersihkan. Saya melihat diri saya dengan lebih jelas. Saya rasa hal ini sama dengan kita yang kita diciptakan Tuhan begitu indah. Tapi kita lupa, kita berkaca di dunia kita yang kotor, penuh dengan dosa. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk dibersihkan lagi, disucikan, dikuduskan. Mengenal bagaimanakah ibadah kita hari ini. Kita menikmati Tuhan atau kita menikmati rutinitas kita saja. Kita akan mengangkat pujian ini. Apalah arti ibadahmu? Sambil dengan tetap duduk boleh kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Mari ibadah sejati jadikanlah persembahan. Sudahkah ibadahmu jadi persembahan buat Tuhan? Ibadah sejati kasih. Dan sudahkah ibadahmu mengasihi sesamamu juga? Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari pujikan bait kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Agar apa? Agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas kita Bapak Ibu ya. Pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Serukan ibadah yang sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah yang murni. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Apa kabar saudara-saudara?
Mari kita pada pagi hari ini membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 6. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh roh kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan mereka percaya. Belajar diakonia dalam pelayanan dari jemaat mula-mula. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa orang-orang yang percaya kepada pemerintahan rasul-rasul oleh pimpinan dan urapan Roh Kudus itu menjadi semakin banyak. Rasul-rasul dipakai oleh Tuhan secara luar biasa setelah hari raya Pentakosta untuk menyebarkan Injil kepada seluruh orang di dunia ini. Kalau kita akan teliti dengan bijaksana, dengan baik, kita akan mendapatkan penulis Kisah Para Rasul yaitu Tabib Lukas mencatat bahwa Injil sudah menyebar sampai ke Roma, melewati 32 negara, 54 kota, 9 pulau di Laut Tengah, dan di dalam Kisah Para Rasul sudah ditetapkan bagaimana struktur dan administrasi di dalam pelayanan sebuah gereja. Saat itu ada 95 orang yang sudah ditetapkan menjadi administrator dan pejabat di dalam gereja. Pertumbuhan gereja begitu pesat, dan kita tahu pertumbuhan ini bukanlah pekerjaan dan kehebatan para rasul, bukan. Pertumbuhan ini bukanlah karena kehebatan manusia, tetapi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ini semua adalah pekerjaan Allah sendiri di dalam Roh Kudus, dan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada para rasul dituntun dan diajar firman Tuhan. Mereka dibaptis, mereka diurapi, sehingga mereka pun penuh dengan karunia akan Roh Kudus. Karunia itu mereka pakai untuk menyampaikan Injil. Karunia apa itu? Yang paling menonjol di dalam Kisah Para Rasul berulang-ulang dicatat, karunia mereka adalah semangat bertekun untuk mempelajari firman Tuhan, berkumpul, bersekutu, sehingga mereka memiliki gaya hidup yaitu suka berbagi. Itu adalah sebuah karunia yang bukan karena diri mereka sendiri, tetapi karunia ini adalah karunia yang turun dari atas.
terjadi juga perselisihan. Di dalam pertumbuhan jemaat yang begitu besar, ada perselisihan yang kita temui pada akhirnya. Ya, itu manusiawi. Pada pasal 6 ayat 1 dikatakan, pada saat itu orang-orang Yahudi yang sudah bercampur dengan budaya Yunani mengeluhkan ada masalah perbedaan dan diskriminasi dengan orang Yahudi asli terhadap pembagian kebutuhan dan sumbangan terhadap janda-janda yang sudah bercampur dengan dengan budaya Yunani atau orang Helenis. Nah, ini rupanya menunjukkan bahwa gereja awal itu bukan gereja yang sempurna. Memang ada masalah, tetapi masalah itu segera diselesaikan, tidak didiamkan. Dan yang mengambil peranan langsung saat itu adalah para rasul sendiri. Mereka berkata, kami tidak bisa lagi mendedikasikan waktu kami sepenuhnya yang harus berdoa dan membaca firman. Kami tidak bisa melalaikannya menurut para rasul. Kami harus fokus untuk melayani firman Tuhan dan berdoa. Sehingga untuk melayani jemaat-jemaat, janda-janda yang dalam kekurangan, para rasul mengambil 7 orang yang statusnya juga sebenarnya adalah seorang diakonos. Diakonos atau seorang rohaniawan yang melayani. Para rasul memilih 7 orang ini, dan 7 orang ini diberikan mandat oleh para rasul untuk melayani. Sehingga kalau kita mendengar kata diakonia, kata diaken, itu adalah orang-orang rohaniawan yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat dan membantu hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi sebuah gereja. Kehadiran orang-orang ini akan membantu berbagai masalah-masalah, pelayanan-pelayanan, kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Kita tadi sudah tahu bahwa yang bertobat di dalam jemaat mula-mula bukan hanya orang-orang yang miskin, tetapi ada orang-orang yang kaya juga, yang punya beban, yang merasa bahwa mereka harus berbagi milik mereka kepada teman-teman seiman, kepada saudara-saudara seiman. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita akan bertemu bahwa seringkali dikatakan ada orang-orang, ada jemaat yang disebutkan jabatannya, disebutkan jenis pekerjaannya, supaya menunjukkan posisi mereka, dan itu menunjukkan secara tidak langsung indikasikan bagaimana keuangan mereka. Tetapi mereka disebutkan bukan maksud untuk menonjolkan diri mereka. Itu menonjolkan bahwa apa yang mereka punya, mereka bagi kepada jemaat yang berkekurangan. Sehingga kita baca sebentar bahwa gaya hidup suka memberi adalah sebuah karunia dari Tuhan, karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan suka memberi. Teladan jemaat mula-mula inilah suatu komunitas. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, mereka dikatakan jemaat mula-mula adalah jemaat yang sehati sejiwa. Kalau kita baca lagi pasal 4 ayat 32, di antara mereka walaupun ada yang miskin dan ada yang kaya, tetapi mereka akan saling berbagi. Sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32, mereka tidak mengalami kekurangan yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena waktu seorang yang merasa sedikit lebih, dia akan membagi apa yang dia miliki kepada jemaat. Dan saudara tahu, dia tidak langsung mengapa? Dia tidak langsung membawanya secara pribadi kepada orang-orang tersebut. Tentunya supaya dia tidak menyombongkan diri, tetapi selalu dikatakan mereka membawanya
kepada kaki rasul-rasul. Walaupun identitas mereka tidak ditahu, mereka bawa kepada rasul-rasul, dan lewat rasul-rasul itu jemaat-jemaat yang berkekurangan dibagikan. Luar biasa, saudara. Mereka saling menghidupi apa yang namanya sehati sejiwa. Dan saudara, dengan gaya hidup tersebut, ada yang melayani firman Tuhan, ada yang melayani doa, ada yang melayani gereja, atau kebutuhan-kebutuhan saudara seiman satu dengan yang lain. Dikatakan bahwa firman Tuhan semakin menyebar dan bertambah. Kalau begitu, saudara, kita lihat bahwa begitu pentingnya pelayanan diakonia, pelayanan meja tersebut, sehingga diakonia adalah unsur yang sangat kita pentingkan, yang perlu juga kita terlibat di dalamnya. Diakonia adalah pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan. Kita sebagai jemaat harus bertanggung jawab satu dengan yang lain, seperti yang ada di dalam kisah para rasul ini. Para rasul tidak mengabaikan pelayanan orang-orang miskin. Para rasul justru mengambil tindakan dengan segera, memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin tersebut. Dan ini merupakan indikasi bahwa orang-orang yang kekurangan di dalam gereja ataupun di sekitar kita adalah salah satu cara untuk menyampaikan berita Injil. Kita lihat nanti bahwa akibat melayani orang-orang yang berkekurangan, firman Allah makin tersebar. Kita tidak tahu bagaimana menyampaikan Injil, tetapi waktu saudara berbagi saja, saudara sudah menyampaikan Injil. Apakah prinsip-prinsip pelayanan diakonia? Prinsip pelayanan diakonia yang pertama adalah membantu jemaat yang berkekurangan. Kita baca ayat 1. Kalau kita baca ayat 1, di situ disampaikan oleh penulis bahwa pada masa itu timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi karena pembagian kepada janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Kita tahu bahwa para janda tidak memiliki lagi sandaran untuk makan secara rutin, secara pasti. Mereka tidak punya lagi suami yang bisa menghidupi mereka, menghidupi anak-anak mereka. Janda-janda ini membutuhkan sokongan, bantuan untuk makan sehari-hari, untuk makan di meja makan mereka. Sehingga prinsip pelayanan diakonia yang pertama adalah membantu mereka yang ada dalam kekurangan. Kita perlu menolong jemaat yang kita tahu ada di dalam kesusahan karena makanan. Itu prinsip yang utama. Sehingga jemaat kita merasa diperhatikan, jemaat kita merasa dikuatkan dengan bantuan kita. Diakonia bukan hanya berbicara tentang jemaat yang sakit, yang perlu untuk dibantu. Diakonia bukan hanya berbicara tentang jemaat yang dalam keadaan berduka, bukan. Tetapi secara jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 1, diakonia adalah membantu mereka yang dalam kekurangan. Kalau di ayat ini kekurangan dalam masalah makanan. Di masa pandemi ini mungkin banyak di antara jemaat kita yang kekurangan penghasilan. Mungkin mereka membutuhkan bantuan untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami pengurangan gaji, bahkan ada yang hilang
Prinsip pelayanan diakonia yang pertama adalah membantu mereka yang dalam kekurangan. Apakah itu para janda, para anak-anak terlantar, orang-orang miskin yang kita temui. Itu adalah prinsip pelayanan yang disampaikan di dalam Kisah Rasul pasal 4. Prinsip pelayanan yang kedua, selain membantu jemaat yang kekurangan, prinsip pelayanan diakonia yang kedua adalah seorang pelayan diakonia haruslah penuh Roh Kudus, iman, bijaksana. Bahkan di ayat 3 dituliskan, mereka penuh dengan roh dan hikmat. Kalau kita membaca di dalam ayat 3, ini adalah kualifikasi orang-orang yang secara khusus akan menjabat meja pelayanan untuk jemaat. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang yang penuh roh. Bahkan dicatat orang yang pertama adalah Stefanus. Menjadi pelayan diakonia, menjadi pelayan di dalam gereja adalah orang yang penuh dengan roh dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Posisinya di dalam gereja sama dengan rohaniawan. Oleh sebab itu saudara, prinsip dari seorang pelayan diakonia, ia harus benar-benar mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan, membaca firman Tuhan. Dia penuh dengan hikmat dan rajin melakukan tugas pelayanan diakonia. Ya, ini adalah kualifikasi yang Alkitab sendiri tuliskan, bahwa seorang pelayan diakonia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat dan bijaksana. Sebenarnya di ayat 3 itu, seorang yang penuh dengan roh dituliskan memiliki kualifikasi di dalam bahasa aslinya, yaitu seorang yang penuh semangat untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan diakonia, ia akan bersemangat untuk mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Apapun kesibukannya, ia akan tetap melayani Tuhan. Rindu menyampaikan firman Tuhan dengan pelayanannya. Ini adalah prinsip pelayan diakonia, prinsip pejabat di dalam gereja. 7 orang ini Tuhan pilih, dan kalau kita baca, salah satu orang yang paling terkenal adalah Stefanus. Dan Stefanus dicatat dalam sejarah gereja, dia adalah orang yang martir pertama di dalam gereja mula-mula. Dan Stefanus dituliskan dengan jelas di dalam ayat 3. Ia sangat terkenal baik, dia penuh dengan roh dan hikmat, dan dia penuh dengan dedikasi untuk melayani Tuhan. Bahkan nyawanya pun ia serahkan untuk mati membela nama Kristus. Inilah ciri pelayan gereja. Inilah ciri seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Inilah seorang pelayan diakonia. Prinsip pelayan diakonia, membantu jemaat yang berkekurangan. Dan pelayan diakonia adalah penuh Roh Kudus, iman, bijaksana, dan bersemangat. Yang terakhir, prinsip pelayanan diakonia adalah pelayanan diakonia harus didukung oleh semua jemaat. Kita baca di dalam ayat yang ke-7. Firman itu makin besar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, dan sejumlah besar imam menyerahkan diri. Wah, saudara, kalau kita baca di ayat 7, firman Tuhan semakin menyebar, dan ini didukung karena jemaat itu sendiri mendukung pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia tidak hanya didukung oleh orang-orang yang merasa berlebih, kaya, atau aktif di gereja. Tidak. Pelayanan diakonia harus
dan membawa persembahannya kepada Yesus di dalam rumah Tuhan, Kristus sendiri memuji dia. Kristus sendiri yang memberikan jempol untuk dia. Saudaraku, melakukan pelayanan diakonia mungkin hari ini begitu sulit, karena kita pun merasa bahwa kita ada dalam kekurangan. Tetapi jemaat pemula bukanlah jemaat yang semuanya kaya, juga mereka mengalami kesulitan. Tetapi di dalam kekurangan, seluruh jemaat bersatu mendukung pelayanan diakonia. Dan akibatnya apa? Di ayat 7 itu sendiri dikatakan bahwa semua orang makin mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia, dan semakin banyak orang mendengar dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Di tengah-tengah masa pandemi yang sulit, yang belum berakhir dan belum tahu kapan akan berakhir situasi ini, belum menentu, kita diingatkan bahwa kita masih harus terus berbagi walaupun kita ada dalam kekurangan. Kita masih harus menunjukkan gaya hidup yang dipenuhi Roh Kudus dengan berbagi. Mungkin kita merasa takut kekurangan, tetapi sepanjang Alkitab dituliskan sampai hari ini, Kristus pun mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada tidak akan berkekurangan. Saudara, pandemi tidak akan membuat kita harus merasa menjadi peminta-minta. Tetapi dalam pandemi inilah iman kita sedang diuji untuk melihat saudara-saudara kita yang berkekurangan, saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang ada di dalam kekurangan. Saudara bisa membawanya ke dalam gereja, dan saudara tahu dengan bantuan saudara banyak orang-orang yang berkekurangan akan terbantu. Inilah salah satu cara untuk menyampaikan Injil. Mungkin kita tidak punya metode penginjilan. Mungkin kita tidak ikut kelompok PA untuk melakukan pemuridan. Sekarang ada banyak discipleship yang dibentuk. Kita harus ikut. Tetapi kita juga perlu bahwa discipleship yang baik adalah berbagi. Dan pelayanan berbagi itu disebutkan di dalam Alkitab adalah pelayanan diakonia. Apa yang terjadi? Orang-orang yang percaya semakin bertambah. Jemaat kita pun akan semakin bertambah, dan ini adalah metode misi, metode pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama. Saudara bisa berbagi untuk memberi kepada mereka yang miskin, yang tertimpa bencana alam hari ini. Seringkali di dalam WhatsApp kita melihat bagaimana WA video-video orang tertimpa bencana alam itu ada. Tapi apakah kita segera memberikan bantuan? Waktu kita melihat ada orang yang tertimpa dengan berbagai situasi-situasi yang sulit karena bencana alam ini, mari kita dukung dan membantu mereka lewat wadah-wadah yang kita tahu. Dan paling bagus memang kalau lewat wadah gereja. Saudaraku, iman kita sedang diuji hari ini. Tetapi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Allah, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, adalah kita memiliki gaya hidup karunia untuk berbagi. Itulah sebuah pelayanan. Dan prinsip-prinsipnya kita sudah pelajari hari ini. Prinsip seorang yang melayani, prinsip-prinsip diakonia di dalam jemaat adalah yang pertama, membantu mereka yang berkekurangan. Mereka yang melayani diakonia adalah orang yang penuh Roh Kudus, hikmat, iman, bijaksana, dan berdedikasi dalam semangatnya. Yang terakhir, pelayanan diakonia haruslah didukung
oleh semua jemaat. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu akibatnya bahwa firman Tuhan akan menjadi kesaksian bagi semua orang. Akan semakin banyak orang yang tertolong dan nama Kristus dimuliakan karena tindakan diakonia kita. Tuhan memberkati kita semua. Semangatlah dalam berbagi, semangatlah dalam melayani Tuhan, sehingga firman Tuhan makin tersebar. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami diberkati supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Biarlah hidup kami menjadi alat Tuhan untuk firman-Mu, untuk mereka yang terbatas dan berkekurangan. Olehnya berkatilah hidup semua jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan semua jemaat-Mu, kuatkan dan jagalah kesehatan mereka, berkatilah hidup mereka, agar mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di Tanjung Bunga, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan yang sudah menyertai kita, melindungi kita dalam setiap waktu kita. Bapak Ibu jemaat GKI Pos PI Tanjung Bunga dapat mengirimkan ke dalam rekening yang akan muncul di layar. Ketika Bapak Ibu mengirimkan, ucapkanlah syukur dan berdoalah untuk persembahan itu. Dan sebetulnya ketika Bapak Ibu beribadah hari ini, Bapak Ibu sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memujikan pujian yang berjudul Persembahanku untuk mengantarkan persembahan kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku bawa persembahanku kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Engkau menerimanya Tuhan. Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita angkat pujian ini kembali lagi dari awal. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan ku bawa Tuhan selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hati. Kita katakan, takkan pernah Tuhan
aku bawa selain yang terbaik untukmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hati, yang mengalir Tuhan di hatiku, sebagai persembahan. Kita katakan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hati. Katakan yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa, membawa persembahan kita di dalam doa. Allah kami yang telah bangkit, yang menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami melalui hidup kami setiap hari, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan yang kami kumpulkan. Di tengah Tuhan, mungkin kami merasa kesesakan, Tuhan tetap baik. Tapi bantulah kami Tuhan, di tengah kesesakan kami mengingat Engkau, kami mengenal Engkau, dan memberikan juga persembahan yang terbaik. Tuhan berkati agar persembahan ini dikelola dengan setiap tangan-tangan yang bertanggung jawab, menjadikannya menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini Tuhan. Ini doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan seluruh umat di segala zaman dan segala waktu, marilah kita menyatakan iman percaya kita. Dalam pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu dapat bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan seluruh pergumulan dan juga doa-doa kita ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Jones T. Madila. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Memuji Engkau Tuhan, jikalau pagi ini kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kami. Bapak, terima kasih juga kembali hari ini kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu, penginjil Levi Yusuf. Tuhan karuniakan kami semua di tengah seluruh kehidupan sebagai komunitas Jemaat GKI Pospe Tanjung Bunga, hati yang terus disatukan Tuhan, dapat melayani bersama-sama dengan setia di dalam setiap bagian yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami lakukan. Dan kiranya Tuhan terus menyempurnakan
sehingga melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami boleh jalani bersama-sama, kami dapat juga bertumbuh di dalam kehidupan iman kami untuk semakin hari memahami tiap kehendak Tuhan yang terus akan menuntun kami, sehingga kami boleh tetap mengalami pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa, pagi ini pula kami tidak henti-hentinya terus memohon kehadapan Tuhan untuk situasi keadaan bangsa dan negeri kami dalam berbagai hal yang sementara dialami. Kami percaya untuk pemerintah kami yang dengan penuh tanggung jawab berusaha menangani berbagai hal-hal yang sedang dialami, baik musibah, situasi keamanan, situasi ekonomi, politik, dan berbagai hal lainnya. Karuniakan Bapa hikmat bijaksana senantiasa, sehingga seluruh aparat pemerintah dapat melakukan semua hal dengan penuh tanggung jawab, dan melalui setiap hal yang dilakukan akan dapat menghadapi segala hal bagi kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kami mohon pimpinan Tuhan selalu menyertai. Bapa di sorga, demikian kami menyerahkan pagi ini untuk semua jemaat yang ada di GKI Pospi Tanjung Bunga, dikala sedang beraktivitas merencanakan semua hal, termasuk Tuhan dalam aktivitas hidup bersama keluarga, di tengah perencanaan masa studi anak-anak kami. Kami terus bersyukur untuk semua anak-anak di tingkat PAUD hingga SMA bahkan kuliah yang dapat menjalani semua aktivitas pembelajaran mereka. Tuhan menolong selalu. Demikian Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang merencanakan berbagai hal sehubungan dengan kehidupan dan keberadaan mereka. Allah memberkati semua hal yang direncanakan sehingga seluruh berhasil dipimpin, dituntun Tuhan. Kami pun tetap memohon Bapa, anugerahkan kami sekalian umat-Mu, sehingga melalui semua hal yang direncanakan sehubungan dengan pelayanan-pelayanan dan kehidupan, semuanya akan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur dan memohon disertai diberkati Tuhan semua jemaat yang menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga mereka diberkati dalam seluruh totalitas hidup. Kami menaikkan semua permohonan ini ke hadapan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri mengakhiri ibadah, nyanyikan bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah melayani pagi ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang telah mendukung seluruh pelayanan-pelayanan sepanjang minggu. Tuhan Yesus sekali lagi menolong memberkati. Terima kasih.